Halo teman-teman semua, kali ini saya berada di praktek saya. Ini ya, kita room tour dulu ya, room tour ruangan praktek Dr. Sonia ya. Nah ini adalah ruangan pendaftaran ya. Ini pendaftaran, nanti di sini ada pasien untuk menerima pendaftaran di sini. Nanti di sini daftar di sini, nanti dia menunjukkan kartu BPJS-nya di sini. Nanti kemudian dilakukan di sini ada namanya pojok screening. Nah, pojok screening itu ini ada screeningnya memakai pamflet. Jadi pasien bisa mengisi di sini untuk screening. Ini bagi pasien-pasien yang tidak bisa menggunakan HP-nya untuk screening. Jadi ini bisa ditulis secara manual ya. Nah, ini adalah rekam medis. Rekam medis pasien. Ini di mana ini? Nah, ini apanya ini ya? Status-status pasien di sini berdasarkan abjad. Nah, ini adalah pengukuran tinggi badan di sini. Nah, ini tempat pendaftarannya di sini. Ini adalah janji layanan BPJS. Ya, janji layanan BPJS yang harus dipajang di sini ya. Jadi di sini ada juga yang bentuknya seperti spanduk di depan sana. Nanti saya share videonya ya. Selain banner, ini adalah janji layanan yang berupa spanduk ya. Ini ada di depan praktek ya. Oke, di sini adalah pemeriksaan timbangan untuk bayi ya. Ini pemeriksaan tensi di sini, suhu di sini. Nah, ini adalah ruangan di mana pasien prolanis kalau melakukan edukasi di sini. Jadi pasiennya duduk di sini. Nah, di sini. Nah, di sini adalah ruangan saya melakukan edukasi ya. Ini ada di YouTube channel saya tentang penyuluhan, di sini ruangannya. Nah, disinilah tempat saya melakukan penyuluhan, di mana grup prolanis saya edukasi tentang kesehatan. Ruangannya. Di sini nanti ada layar, ya. Nah, sekarang kita masuk. Di sini adalah di sini saya pajang juga edukasi untuk pasien ya. Edukasi pasien saya tempel di dinding. Nah, ini adalah ruang fisioterapinya. Ini fisioterapisnya duduk di sini. Nanti ada konsultasi di sini. Ini pasiennya di sini. Nah, untuk fisioterapisnya ruangannya di sini. Nih, ruangannya di sini. Saya menyediakan juga ada ruang untuk pemanasan. Ini ada alat ini TENS ya. TENS. Ini TENS ya. Ini tempat tidurnya untuk pasien yang melakukan fisioterapi. Nah, kita sekarang menuju ke ini adalah ruang tindakan ya. Ruangan tindakan ini di mana ada tindakan-tindakan pada pasien, misalnya menghekting pasien untuk cuci spuling telinga ya. Di sini saya lakukan di sini. Ada tindakan untuk mengganti perban. Ini alat-alatnya semua ya. Ini alat-alatnya ini ada. Nah, disinilah dimana alat-alat medis saya siapkan di sini ya, dan membantu dalam proses tindakan-tindakan medis di sini. Misalnya gunting medis ya, klem, pinset, dimasukkan ke dalam bak instrumen ya, yang diletakkan di sini. Dan ini kondisinya sudah dalam keadaan steril ya teman-teman. Nah, kita tutup bak instrumennya supaya tidak masuk debu ya. Ini apanya, kasaknya ya. Ini alat-alatnya semua di sini ya. Ini untuk tindakan ya. Nah, ke ruangan berikutnya. Di sini juga saya menyediakan nih ada sampah medis dan sampah non medis. Ini juga ada safety box ya. Jadi safety box itu untuk yang tajam-tajam di sini dibuat ya. Nah, ini adalah ruangan observasi. Observasi ini dimana misalnya dilakukan infus. Inilah pas ini ya, infus. Ini infus di sini ya.
Nah ini adalah alat-alatnya untuk infus ya, ada cairan, ada infus, ada spirit, ada safety box juga, ada sampah medis, non medis ya. Ini juga di sini ruangan ini juga ada untuk nebul. Ini alat sterilisator saya ya, untuk yang sterilisator basah. Di sini juga dibuat apa? Untuk pajangan edukasi juga ya. Nah ini ruang tunggunya ya, ruang tunggunya di sini. Nah ini adalah ruangan pelayanan, ya pelayanan di sini. Ini ruang pelayanan di sini, pasien akan masuk ke sini. Nanti ada antriannya, antriannya nanti dipanggil satu-satu untuk pasien antriannya ya. Nah di sini adalah tempat memasukkan data-data status ke Piker ya. Oke, lanjut. Nah ini adalah ruang periksa, ruang periksa ya, ruang periksanya ini ada ruang USG. Saya menyediakan ruang USG juga di sini. Nih ruang USG. Ya teman-teman, bagi kamu yang pengen melayani pasien USG ya, ini bisa nih. Kalau pelayanan USG kehamilan itu ditanggung BPJS untuk trimester 1 dan 3 ya, jadi ditanggung. Jadi untuk pengklaimannya itu 160.000 per USG. Tapi kalau misalnya trimester 2 ya, itu nggak ditanggung ya. Jadi mungkin pasiennya harus membayar umum ya, tapi trimester 1 dan 3 ditanggung BPJS. Ini ruangannya ya. Ini ada poster saya buat nih berhubungan dengan untuk ibu hamil ya. Ini juga saya sediakan TV ya, jadi pasien nanti pada saat pemeriksaan dia melihat langsung apa yang dilihat ya. Tapi kalau USG abdomen tapi itu menjadi daya tarik pasien ya yang ingin memeriksakan perutnya di sini ditanggung BPJS kalau berdasarkan indikasi. Tapi kalau misalnya tidak sesuai indikasi, misalnya dia hanya pengen periksa USG, itu membayar. Tapi kalau misalnya ada indikasinya, USG abdomennya gratis ya teman-teman ya. Nah ini sekarang ini adalah ruang ini tempat saya menganamnesa pasien ya, menganamnesa pasien. Saya sediakan laptop juga ya, laptop, karena di sini berhubungan juga dengan pikernya. Nah ini adalah ruang periksa ya. Itu lihat ada foto Jokowi. Ini saya gambar sendiri nih. Ini ada tanda tangan langsung loh. Ini nih tanda tangan oleh Jokowi. Karena saya penggemar Jokowi. Ini tanda tangan oleh beliau. Mudah-mudahan ada Presiden Jokowi ini memberi saya semangat supaya memberikan terbaik ya. Seperti Pak Jokowi kan memberikan pelayanan terbaik untuk rakyatnya ya. Ini adalah poster-poster saya waktu saya melakukan edukasi konseling menyusui nih di rumah sakit. Ini yang baru operasi, saya lakukan IMD langsung nih. Ini sekarang babynya sudah lulus ASI nih. Ini juga yang baru lahir. Nah saya pajang juga ini kurva pertumbuhan untuk bayi sampai 0 sampai 5 tahun. Jadi kita tahu nih pasiennya itu stunting atau enggak dari sini. Nah ini ada KMS juga. KMS untuk 0 sampai 24, ini 24 sampai 60 bulan ya. Jadi bisa kita pantau berat badan babynya. Ya oke, yuk lanjut yuk. Nah ini BPJS juga mengharuskan ada dispenser. Ini bukan gara-gara cuma hiasan, memang persyaratan BPJS harus ada dispenser. Jadi teman-teman semua yang pengen prakteknya kerjasama dengan BPJS harus menyediakan dispenser ya. Ya, ini tempat kasir. Jadi kalau orang yang ada yang umum ini membayar. Jadi kalau pasien BPJS nggak boleh kita tarik biaya apapun sama pasien. Kalau memang dia perlu diperiksa ada indikasinya. Tapi kalau nggak ada indikasinya, ya itu berarti permintaan pasien sendiri ya. Jadi membayar pasiennya.
Tapi kalau ada indikasi itu tidak boleh ada biaya apapun ya. Nah sekarang kita ke ruang obat ya. Ini ruang obat. Ini obat. Di sini obat-obat. Obat-obat. Nah ini obat-obat. Nih saya susun seperti ini nih teman-teman. Pakai ini. Namanya pakai tempat obat yang terbuat mika. Ini jadi tersusun rapi. Ya. Jadi nggak berantakan gitu. Ya, ini obat-obatnya. Nah ini obat-obat ini berdasarkan abjad dari A sampai Z. Ini sampai Z. Ya. Nah di sini adalah tempat untuk meracik obat-obat puyer misalnya. Ini pakai ini. Kayak ini ya. Terus dan ini adalah pembuatan puyernya menggunakan ini. Ya, jadi dia pulvisnya itu langsung direkatkan, nggak dilipat-lipat. Kalau dilipat-lipat lama sekali karena padahal pasien banyak itu nanti mengantrinya banyak. Nah, ini adalah obat-obat yang yang terpisah-pisah. Jadi saya buat kotak masing-masing biar gampang mencarinya ya. Oke. Nah, ini adalah kamar mandinya juga nih, kamar mandi. Jadi kalau kamu pengen kerja sama dengan BPJS itu nanti dilihat tuh kamar mandinya seperti apa, ada air bersih nggak tersedia di sini, air bersihnya ada atau enggak dilihat, ya. Jadi kalau kerja sama dengan BPJS kamar mandinya dilihat, terus wastafelnya juga harus ada, wastafelnya ini harus ada wastafelnya harus ada. Jadi karena saya akan menghadapi rekredensial nanti di bulan 12. Ini semua harus disediakan sama teman-teman semua, ya. Nah, ini ada juga nih kulkas. Ini kulkas. Saya sediakan obat-obat misalnya untuk obat-obat vaksin. Nah, ini untuk obat ini. Untuk hemoroid ini harus di kulkas juga. Ini diazepam, sesolid diazepam, ini buat yang kejang. Ini untuk yang Ventolin untuk yang sesak ya. Untuk nebul ya, nebulizer. Ini untuk mantok tes. Dan ini adalah untuk ATS, ini harus masuk kulkas semua ya. Nah, juga saya menyediakan ini. Ini adalah sterilisator untuk yang kering ya. Nah, di sini sterilisatornya saya buat satu pintu ya. Jadi ini habis tindakan kita masukkan ke sini supaya steril ya. Jadi jauh dari penularan. Jadi benar-benar di sini tempatnya steril. Jadi jangan takut teman-teman kalau berobat ke sini yang bekas orang itu nggak mungkin kita langsung pakai. Kita langsung sterilkan dulu. Jadi jauh dari penularan dari darah ya. Oke, teman-teman, itu semua ya. Video saya yang bagi kamu yang pengen bikin praktek, mungkin mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kamu bagaimana bentuk praktek kamu seperti apa ya. Karena kalau misalnya BPJS ini ada juga kegiatan senamnya ya. Jadi kegiatan senam dilakukan juga di sini, jadi ada ruangan untuk edukasinya juga ada ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini videonya bermanfaat bagi kamu. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Sonia Sihaan. Dan bagi kamu yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen di bawah ini ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.